Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada PT Fuhong Indonesia dengan metode SBOT. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri Zulfa Manafiah dengan NIM 2021 SE054 dan saya Tiarsda Pramida dengan NIM 2021 SE044. Nah, di sini ada 5 poin pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga metode penelitian, keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan. Nah, masuk pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Nah, di sini informasi itu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Ada bentuk aplikasi yang dihasilkan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan cepat sehingga dapat disampaikan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Nah, sistem informasi merupakan suatu aspek yang penting dan diperlukan bagi suatu perusahaan dan organisasi. Perkembangan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat membuat perusahaan dituntut untuk menerapkan teknologi dan sistem informasi yang ada pada saat ini. Karena dengan bantuan teknologi dan sistem informasi, kepegawaian ini dapat memudahkan, mempengaruhi, dan menambah kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya, PT Fuang Indonesia merupakan salah satu perusahaan tergolong baru di daerah tersebut. Nah, karena PT ini tuh awalnya itu berada di Tangerang, terus melakukan moving atau perpindahan, pindah ke Dusun 2, Luang Gatak Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, perusahaan itu bergerak di bidang sablon yang melayani pencablonan dengan pasar perusahaan lain yang memproduksi baju atau kain, di mana pemasaran yang mereka lakukan masih jemput bola. Dikarenakan perusahaan itu masih awal, jadi sistem informasi yang ada di perusahaan ini pun masih kurang memadai. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan ini masih menggunakan sistem penjualan secara langsung atau jemput bola atau offline. PT ini mempunyai website yang berisi informasi tentang perusahaan. Dikarenakan perusahaan ini masih tergolong baru, apalagi adanya persaingan dengan perusahaan lain yang sejenis, membuat PT ini tuh harus mengetahui pangsa pasar agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan lain mempunyai produk yang inovatif dan marketplace yang lebih maju juga menjadi permasalahan di perusahaan ini. Nah, selanjutnya, adapun yang perlu dilakukan PT Fuang untuk mengatasi permasalahannya dalam perusahaannya yaitu memunculkan produk inovasi agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, terutama yang sejenis. Perusahaan ini juga perlu menggunakan aplikasi marketplace untuk mempromosikan produk-produknya. Hal ini dikarenakan persaingan saat ini semakin ketat apalagi teknologi semakin canggih sehingga mengharuskan perusahaan ini mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa tercapai tujuan perusahaan. Menanggapi hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berharap PT Fuhong Indonesia bisa semakin maju dengan memperbarui dan menginovasi sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi preferensi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas. Nah, pembahasan yang kedua adalah landasan teori. Nah, landasan teori di sini adalah menginput sistem informasi. Nah, sistem informasi itu terbagi menjadi sistem dan informasi. Nah, sistem itu apa? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sedangkan informasi itu merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi, maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa beroperasi. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah input atau data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, seperti data transaksi, laporan, atau input manual. Yang kedua adalah proses, yaitu pengolahan data yang melibatkan penggabungan, analisis, dan manipulasi informasi untuk menghasilkan output yang berguna. Yang ketiga adalah output, yaitu hasil dari proses data yang telah diolah, seperti laporan manajemen, analisis informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah database, yaitu tempat penyimpanan yang terorganisir, memungkinkan akses dan pengelolaan informasi
dengan efisien. Yang selanjutnya adalah pengendalian, yaitu proses pengawasan dan pengendalian untuk memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan data dalam sistem. Yang selanjutnya adalah feedback atau informasi yang diberikan kepada pengguna atau sistem untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi perubahan atau peningkatan yang mungkin diperlukan. Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen. Nah, jenis sistem informasi manajemen dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi dari berbagai organisasi ataupun perusahaan. Nah, di sini yang pertama adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Fokus pada menyediakan informasi analitis dan dukungan untuk mengambil keputusan tingkat atas. Yang selanjutnya adalah sistem pendukung eksekutif. Nah, di mana sistem itu dirancang untuk membantu manajemen tingkat atas dengan menyediakan informasi strategis dan pelaporan eksekutif. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen keuangan. Nah, sistem ini tuh melibatkan pengelolaan informasi keuangan dan akuntansi, seperti laporan laba rugi, neraca, dan anggaran. Nah, yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau SDM. Fokus pada pengelolaan informasi karyawan, gaji, pelatihan, dan manajemen kinerja. Yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen produksi. Nah, di mana sistem ini tuh memantau dan mengelola proses produksi, persediaan, dan kualitas produk. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen persediaan, di mana ini itu berfokus pada manajemen persediaan dan rantai pasok untuk memastikan ketersediaan bahan. Yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen pemasaran, yaitu sistem informasi manajemen pemasaran atau SIM pemasaran adalah menyediakan informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen logistik atau SIM logistik, yaitu mengelola aliran material dan sistem informasi di sepanjang rantai pasok. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen proyek, yaitu memantau kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan anggaran. Yang terakhir adalah sistem informasi manajemen penjualan atau SIM penjualan adalah melibatkan informasi terkait penjualan, pelanggan, dan analisis kinerja penjualan. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang metode penelitian. Nah, di sini kami menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama adalah wawancara, di mana wawancara kami datang langsung ke PT untuk melakukan menggali atau menanyakan data-data yang akan kami gunakan atau yang kami perlukan. Nah, di sini tuh wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden atau narasumber yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga adalah metode observasi, di mana kami melakukan suatu cara pengambilan data yang dengan melakukan pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan langsung di lokasi perusahaan, yaitu di PT Peluang Indonesia. Yang selanjutnya adalah metode penelitian studi pustaka, di mana di sini teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan maupun laporan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Nah, di sini kami juga mengambil referensi melalui jurnal, buku maupun laporan terdahulu. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Ada 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah analisis sistem, yang kedua implementasi sistem. Yang pertama, analisis sistem. Identitas perusahaan seperti yang telah dijelaskan di latar belakang tadi, bahwa PT Fuang Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang masih baru di Batak Sukoharjo. Yang selanjutnya adalah strategi perusahaan. Strategi yang perlu dilakukan PT Fuang Indonesia adalah perusahaan perlu meningkatkan promosi melalui media sosial yang menarik untuk mengembangkan usaha. Tentu dalam melakukan promosi melalui media sosial dapat menjadi langkah yang cerdas untuk mengembangkan usaha. Pertimbangan konten yang menarik, ajak interaksi dengan pelanggan, dan pantau tren pasar untuk strategi yang efektif. Selanjutnya, perusahaan juga perlu mempertahankan kerjasama yang baik dengan perusahaan lain sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan lain untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang selanjutnya adalah komunikasi terbuka, kesepahaman, dan saling menguntungkan adalah kunci untuk mempertahankan hubungan bisnis yang positif. Yang ketiga, perusahaan seharusnya menciptakan inovasi produk yang menarik secara berkala agar bisa menciptakan daya saing, menjaga daya saing perusahaan, dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Keempat, perusahaan perlu mengenali dan melakukan riset terhadap kompetitor dalam bisnisnya.
Mengenali dan melakukan riset terhadap kompetitor merupakan salah satu langkah penting agar perusahaan dapat memahami pasar, melihat tren industri, dan mengidentifikasi peluang atau ancaman yang mungkin akan muncul. Nah, selanjutnya adalah kriteria variabel SWOT. Ya, kriteria yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari PT ini adalah SDM yang profesional, yang dimana artinya SDM yang ada di perusahaan ini itu merupakan eh, mereka yang sudah profesional atau mereka yang sudah sesuai bidangnya atau ahli dalam bidang yang mereka ampuh atau mereka kerjakan. Selanjutnya ada lingkungan kerja yang kondusif. Nah, pada saat kami melakukan penelitian ke sana, kami melihat bahwa lingkungan kerja yang ada pada perusahaan itu sudah merupakan lingkungan kerja yang sangat kondusif. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, pada saat kami masuk ke PT itu, kami akan mengisi buku tamu. Kami membuka-buka buku tamu dari tahun sebelumnya. Kami melihat bahwa banyak sekali PT yang datang ke PT ini, PT Fuhong, untuk melakukan kerjasama. Jadi kami um, apa namanya tuh melihat berarti banyak PT yang menjalin kerjasama di PT ini. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan PT ini tuh apa? Perusahaan yang PT ini tuh merupakan perusahaan yang baru. Tadi kami sudah jelaskan di awal bahwa perusahaan itu moving atau pindah. Jadi masih merupakan PT yang sangat baru yang ada di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pemasaran yang lebih banyak secara offline. Kami juga jelaskan di awal tadi bahwa mereka itu pemasarannya masih jemput bola, teman-teman. Jadi masih offline, belum melakukan pemasaran secara online. Yang selanjutnya adalah kurang melakukan promosi. Mereka kurang melakukan promosi ke PT-PT yang mungkin memproduksi kain atau baju. Jadi mereka menunggu callingan atau nanti mereka mendapat callingan dari PT yang membutuhkan, baru mereka akan datang ke PT tersebut dengan membawa contoh produk yang mereka hasilkan. Yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Nah, di sini tuh peluang yang ada di PT itu yang pertama adalah lokasi yang strategis. Nah, lokasi PT ini tuh adalah lokasi yang dimana sudah sentral industri, di mana sudah banyak PT-PT yang ada di sebelah PT ini. Yang selanjutnya adalah harga terjangkau di sini, di mana harga yang ditawarkan di PT ini terjangkau dengan kualitas yang mumpuni tentunya. Yang selanjutnya adalah produk yang diterima di masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah threat atau ancaman, di mana ancamannya itu pesaing lebih tahu pangsa pasar. Nah, karena pesaing itu lebih lama di sana, jadi pesaing itu lebih tahu pangsa pasar apa yang harus mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah produk pesaing lebih inovatif dan menarik. Nah, mungkin PT ini juga produknya itu lebih inovatif dan menarik, tapi mereka itu hanya kurang melakukan promosi tadi. Jadi mereka hanya menunggu callingan. Jadi mereka belum melakukan pemasaran langsung datang-datang menawarkan gitu mungkin kurang. Yang selanjutnya adalah pesaing lebih kreatif dan melakukan pemasaran melalui sosial media. Nah, pesaing juga melakukan pemasaran melalui sosial media. Nah, di mana kalau di PT ini tuh belum melakukan pemasaran secara sosial media gitu. Yang selanjutnya adalah kebijakan perusahaan. Kebijakan yang perlu diambil perusahaan adalah menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba dengan menyesuaikan permintaan pasar. Untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan laba dengan menyesuaikan permintaan pasar, organisasi perlu mempertimbangkan beberapa konsep ekonomi dan strategi pemasaran. Yang pertama adalah analisis permintaan, yang kedua analisis biaya, yang ketiga analisis harga pesaing, yang keempat penetapan harga berbasis nilai, yang kelima strategi diferensiasi harga, yang keenam strategi penetrasi pasar, yang ketujuh koordinasi harga dengan rantai pasok, yang kedelapan penyesuaian harga yang dinamis, yang kesembilan pemantauan dan evaluasi terus-menerus, yang kesepuluh adalah diskon dan promosi. Nah, yang selanjutnya adalah mengoptimalkan SDM dan SDA yang ada di perusahaan. Nah, yang pertama adalah mengoptimalkan sumber daya manusia. Di mana di sini yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, investasi dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua adalah pengolahan kinerja, di mana di sini tuh menerapkan sistem pengolahan kinerja yang efektif untuk menetapkan tujuan, memberikan umpan balik, dan memberikan insentif. Yang selanjutnya pengembangan karir, di mana itu memberikan jalan karir yang jelas dan peluang pengembangan untuk meningkatkan retensi karyawan.
Nah, yang keempat adalah keseimbangan kerja hidup, di mana itu menyediakan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja hidup untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi yang efektif. Nah, di sini itu perusahaan itu harus memilih karyawan dengan keterampilan dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam adalah komunikasi internal yang baik. Di sini membangun komunikasi yang efektif untuk memastikan arah, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan dipahami oleh semua karyawan. Yang ketujuh adalah budaya perusahaan yang positif, di mana perusahaan harus fokus pada pembangunan budaya perusahaan yang mendukung kerjasama, inovasi, dan etika kerja yang baik. Selanjutnya adalah mengoptimalkan sumber daya alam atau SDA. Yang pertama adalah pengelolaan energi dan bahan baku, di mana perusahaan harus menerapkan teknologi dan praktek pengelolaan yang efisien dalam penggunaan energi dan bahan baku. Yang kedua adalah pengelolaan limbah dan daur ulang. Nah, implementasikan sistem pengolahan limbah yang efektif dan upayakan untuk mendaur ulang sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah efisiensi produk, di mana tingkatkan efisiensi produk dengan mengadopsi teknologi terbaru dan proses yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah pemilihan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana perusahaan harus memilih bahan baku dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima adalah inovasi teknologi hijau, di mana itu perusahaan menerapkan teknologi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam adalah pemantauan lingkungan, di mana perusahaan harus melakukan pemantauan terus-menerus terhadap dampak lingkungan dan terapan perubahan berbasis hasil pemantauan. Yang terakhir ada komitmen terhadap kebijakan lingkungan, di mana perusahaan harus mengadopsi kebijakan lingkungan yang kuat dan berkomitmen untuk mematuhi regulasi lingkungan. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas, manfaatkan marketplace perusahaan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang pertama adalah analisis proses bisnis, yaitu evaluasi dan identifikasi proses bisnis yang dapat ditingkatkan atau dioptimalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu investasi dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang dapat berkontribusi pada produktivitas. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat, yaitu adanya teknologi terkini untuk otomatisasi tugas rutin, analisis data, dan peningkatan kolaborasi. Yang keempat adalah pengelolaan waktu dan tugas, yaitu menerapkan metode manajemen waktu dan tugas yang efektif seperti teknik metode Kanban. Yang kelima adalah motivasi dan keterlibatan karyawan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan penghargaan, dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang keenam adalah pengelolaan inventaris yang efisien, yaitu optimalisasi pengelolaan persediaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketujuh adalah pemantauan kinerja dan evaluasi rutin. Implementasi sistem pemantauan kinerja dan peninjauan rutin untuk mengidentifikasi area-area perbaikan. Yang kedelapan adalah inovasi produk dan layanan, yaitu dengan mendorong inovasi dalam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kesembilan adalah pengelolaan komunikasi internal, memastikan komunikasi yang efektif antar tim atau departemen untuk mencegah ketidakjelasan dan peningkatan kolaborasi. Yang ke-10, komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, yaitu peduli kesejahteraan karyawan dan menyediakan fasilitas serta program kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah peninjauan proses dan kebijakan dengan terus-menerus meninjau dan memperbarui proses bisnis serta kebijakan agar tetap relevan dan efisien. Yang terakhir adalah penggunaan analisis data dengan menerapkan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terhadap kinerja perusahaan di era perbaikan. Nah, yang selanjutnya adalah memanfaatkan marketplace untuk pemasaran produknya. Nah, di sini adalah yang pertama adalah pilih marketplace yang tepat. Nah, di mana di sini perusahaan itu harus memilih marketplace yang sesuai dengan jenis produk dan target pasar. Nah, contohnya itu apa? Seperti Amazon atau Tokopedia. Nah, yang kedua adalah optimalkan deskripsi produk. Nah, di sini tuh perusahaan harus membuat deskripsi produk yang menarik dan informatif.
dan sertakan spesifikasinya, manfaatnya apa, dan gambar yang menarik atau bagus. Yang selanjutnya adalah tentukan harga yang bersaing. Nah, perusahaan itu harus melakukan riset pasar untuk menetapkan harga yang kompetitif agar dapat bersaing di platform marketplace. Yang kelima adalah kelola persediaan dengan baik, di mana perusahaan itu harus memastikan untuk mengelola stok produk dengan baik agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang selanjutnya adalah berikan penawaran dan diskon. Nah, di sini adalah berikan penawaran khusus kepada pelanggan atau diskon atau bundle produk untuk menarik perhatian pembeli. Selanjutnya adalah pelayanan pelanggan yang baik, di mana perusahaan itu harus menanggapi pertanyaan dan umpan balik pembeli dengan cepat. Pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan reputasi toko. Yang kedelapan ada promosikan melalui iklan marketplace, di mana perusahaan itu harus menggunakan fasilitas iklan yang disediakan oleh marketplace untuk meningkatkan ekspor produk produk oleh produk perusahaan. Yang kesembilan ada manfaatkan ulasan dan testimoni, di mana di sini tuh perusahaan itu harus mengajak pembeli untuk memberikan ulasan dan testimoni positif. Ulasan positif dan dapat meningkatkan kepercayaan pembeli potensial. Yang ke-10 adalah pantau analisis kinerja, di mana perusahaan itu harus menggunakan fitur analisis yang disediakan oleh marketplace untuk memahami kinerja produk, perilaku pembeli, dan area perbaikan potensial. Yang selanjutnya adalah perbarui informasi secara berkala, di mana harus memastikan bahwa informasi produk dan stok selalu diperbarui secara berkala untuk menghindari ketidaksesuaian data. Yang selanjutnya adalah disverifikasi produk dan penawaran, di mana itu berikan variasi produk atau penawaran khusus untuk menarik berbagai kelompok pembeli. Yang selanjutnya adalah terlibat dalam program promosi marketplace, di mana harus mengikuti program promosi atau acara khusus yang diadakan oleh marketplace untuk meningkatkan visi, visi, visibilitas produk. Yang selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem pada perusahaan melibatkan langkah-langkah seperti analisis kebutuhan, pemilihan solusi yang sesuai, pengujian, dan pelatihan pengguna. Pastikan terdapat dukungan manajemen dan komunikasi yang efektif selama proses implementasi. Implementasi sistem tertutup pada perusahaan melibatkan penerapan solusi perangkat lunak atau platform yang memiliki sumber daya kode yang tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak eksternal. Nah, langkah umum melibatkan integrasi perangkat lunak, konfigurasi sesuai kebutuhan perusahaan, dan pembatasan akses ke sumber daya kode. Keamanan dan pemeliharaan perangkat lunak menjadi fokus penting dalam sistem tertutup ini. Nah, yang selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini adalah adapun yang bisa disimpulkan dari penelitian ini yaitu sistem informasi manajemen adalah bahwa implementasi sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki proses bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, pentingnya analisis kebutuhan yang cermat, pemilihan solusi yang sesuai, serta pelatihan pengguna dan dukungan manajemen tidak boleh diabaikan untuk mencapai keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen di perusahaan. Nah, sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang kurang dan lebihnya, salah dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.